Halo, selamat pagi. Shalom Jemaat ICC. Perkenalkan, nama saya Gladys Fania Wibowo. Sekarang saya berkuliah di Universitas Kristen Maranatha, jurusan Sastra Calina. Dan saya sekarang sudah menempuh semester 7. Saya tertanam di gereja ICC sejak tahun 2018 saat saya berumur 15 tahun. Dan pertama kali saya tertanam itu di iTeens. Waktu itu saya adalah orang yang sangat pemalu dan kurang percaya diri. Tidak mungkin saya bisa berbicara di depan umum seperti saat ini. Tapi kemudian ada leader-leader di ICC yang terus mendorong saya untuk ikut pelayanan. Dan akhirnya saya pun memberanikan diri untuk mengambil langkah mengikuti pelayanan di bidang musik. Dengan kemampuan bermusik saya yang pada waktu itu apa adanya, seadanya aja. Tapi dengan support yang terus-menerus dari leader-leader di ICC, saya sangat bersyukur, saya terus didorong dan diberikan kesempatan untuk lebih maju lagi. Hal ini sangat memotivasi saya untuk terus mengupgrade diri saya dalam bidang musik, dari segi vokal maupun saat saya bermain piano dan bermain keyboard. Tapi ternyata Tuhan tidak hanya membawa saya hanya sampai di situ saja. Dimana ketika di dalam iClick Youth, saya dipercayakan untuk membantu leader-leader yang ada di situ sejak zaman COVID hingga zaman sekarang saat ini. Di situ saya mulai belajar yang namanya leadership dari hal-hal kecil. Dan memang benar, ketika kita melakukan hal-hal yang kecil, ketika kita dipercaya hal-hal yang kecil, kita akan melakukan hal-hal yang lebih besar lagi. Karena Tuhan mempercayakan kita untuk melakukan hal tersebut. Dan hari ini Tuhan memberikan saya kepercayaan untuk menjadi salah satu youth leader juga di ICC Youth. Dan saya bersama dengan teman dekat saya juga membantu untuk mengkoordinasi tim Praise and Worship di ICC Youth. Serta mengembalakan anak-anak yang ada di ICC Youth juga. Dimulai pada satu komsel yang ada di ICC Youth, lalu saya juga sekarang dipercayakan untuk memegang 3 komsel dengan masing-masing leader yang ada di setiap komselnya. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Tuhan akan membawa saya hingga di titik saat ini. Dan di samping saya juga menjalani kuliah sastra China yang sangat sulit. Tapi Tuhan juga terus membuka kesempatan-kesempatan baru dalam kehidupan saya. Tidak hanya di dalam gereja tapi juga dalam karir masa depan saya. Seperti saat ini puji Tuhan saya sudah dimampukan untuk memegang beberapa murid les Mandarin. Saya juga melakukan part-time di wedding organizer. Di sini saya juga mengerti betul yang namanya pembentukan di dalam gereja lokal. Karena saya mengalami pembentukan karakter yang sangat pesat melalui nilai, teguran, dan juga kepercayaan yang diberikan. Walaupun saya terlahir di keluarga Kristen, tapi gereja ICC juga memberikan dampak yang sangat besar dalam hidup saya. Membuat saya semakin grow down, yaitu memiliki akar yang sehat di dalam Tuhan, supaya saya juga bisa hidup menjadi berkat untuk orang lain. Saya menyebut ICC sebagai keluarga saya di dalam Tuhan. Dan di dalam sebuah keluarga tidak akan ada keluarga yang sempurna, di mana kita akan menemukan kelebihan maupun kekurangan di dalam keluarga tersebut. Tapi di dalam kekurangan itu saya tidak mungkin mengganti orang tua saya maupun saudara saya, di mana saya harus berproses terus di dalamnya. Daripada kita sibuk untuk melihat rumput tetangga yang kelihatannya mungkin lebih hijau, lebih indah, lebih baik kita sibuk untuk membangun rumput kita menjadi lebih indah. Dan setiap kita perlu untuk dimuridkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Maka proses pemuritan akan semakin terjadi ketika kita memberikan diri kita untuk semakin tertanam di gereja lokal kita. Ketika saya percaya bahwa saya bisa bertumbuh di dalam gereja lokal, maka saya juga lama-lama jadi bertumbuh pesat dalam kerohanian saya, karakter saya di dalam Tuhan, dengan bimbingan-bimbingan mentor dan leader-leader saya di ICC. Maka Tuhan juga pasti akan memberkati kehidupan kita dan membuka jalan kita untuk terus maju dan bertumbuh. Efesus 4 ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Hanya benih yang ditanam di tempat yang subur yang akan bertumbuh dan akhirnya berbuah. Shalom saudara-saudara.
Saya Sas Putri Utami mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir ibadah di Gereja ICC. Kami senang Anda ada di tengah-tengah kami dan usai ibadah ini Anda dapat mengambil special gift yang sudah kami sediakan di meja informasi lantai 6. Dan tak bosan-bosannya kami mengajak jemaat yang belum tergabung di dalam iClick. iClick adalah komunitas kecil di ICC, tempat kita untuk bertumbuh, saling mengasihi dan juga saling belajar firman Tuhan lebih lagi. Jadi tunggu apa lagi? Silahkan daftarkan diri Anda di meja informasi di lantai 6. Informasi selanjutnya hadir bagi para mahasiswa yang saat ini sedang merantau dan juga ingin mencari komunitas. Yuk join ICC College Welcoming Party yang akan diselenggarakan di hari Jumat di tanggal 27 September jam 6 di IPC Hall. Kita akan dilayani oleh Kak Firly Fonda selaku marketing developer dari Ramenia yang memiliki 93 cabang di seluruh Indonesia. Asik kan? Jadi langsung saja daftarkan diri Anda di link yang ada di layar LED. Saudara, ICC mengajak seluruh jemaat untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan misi yang penuh makna. Kali ini I Can Serve menjual kaos unik yang menampilkan lukisan karya-karya anak-anak SOS Kinderdorf Lembang yang telah dilayani oleh kita semua. Saudara dapat melakukan pembelian melalui pre-order kaos unik tersebut di hall lantai 6. Dan mari bersama mendukung misi ini. Setiap pembelian kaos ini merupakan langkah kecil menuju perubahan yang lebih besar. Mazmur 84 ayat 5, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Persiapkan diri Anda untuk mengikuti perjalanan rohani di Israel bersama Pastor Chandra Sunjaya. Tur ini adalah discipleship trip yang akan membantu kita mengenal lebih lagi akan kebenaran firman, karena kita dapat langsung melihat keadaan di sana sesuai dengan Alkitab, kemudian mendengar firman Tuhan dan penjelasan lengkap di setiap tempat yang dikunjungi. Setiap harinya nanti kita akan menaikkan pujian, penyembahan, perjamuan, saling melayani dan juga mendoakan agar hati kita terpusat pada Tuhan. Akan ada banyak pewahyuan, jawaban doa dan tentunya mukjizat yang terjadi, sehingga saat kita pulang nanti kita akan bawa banyak kesaksian dan tentunya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan trip ini akan mengambil rute yang aman ya, yaitu masuk melalui Mesir, kemudian melewati Israel dan kita pulang ke Indonesia melalui Jordania serta menggunakan pesawat Qatar Airlines. Sudah kebayang ya serunya? Ya udah kita aminin aja dulu ya, dan sambil kita nabung karena acara ini nantinya akan dilaksanakan tanggal 10 sampai 21 Maret tahun depan. Dan informasi lebih lanjut bisa melalui hotline ICC melalui Ibu Eva di 081 220 2222 111. Sekian informasi hari ini, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa untuk catat, lakukan dan bagikan setiap firman yang disampaikan hari ini. Dan kami undang kepada yang terhormat Pastor Yopi untuk membawakan firman. Thank you. Boleh kasih aplaus untuk yang melayani sama Gladys juga. Siapa yang diberkati dengan pelayanannya? Ya, dari pagi hari ini sama nanti jam 12. Yang baru pertama kali datang, saya ucapkan selamat datang. Saya percaya, saya berdoa, saya berharap sepulang dari sini, saudara diberkati. Amin. Dan terlebih lagi yang paling penting kita semakin mengasihi Tuhan Yesus. Kita satukan hati dalam doa. Bapa mengucap syukur untuk segala sesuatunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami ikat segala otoritas, Engkau nama di atas segala nama. Roh Kudus pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan persis seperti apa yang Kau mau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan amin. Judul saya hari ini diselamatkan dan disembuhkan. Amin. Nah kita sering baca dalam firman Tuhan bahwa seringkali
Yesus bukan hanya menyelamatkan tapi juga menyembuhkan. Ya, banyak peristiwa di mana Yesus menyembuhkan. Salah satunya yang ada di kitab Lukas, ya, pada saat kita tahu ada orang lumpuh. Ada orang lumpuh, kemudian dibawa sama temannya untuk disembuhkan sama Yesus, tapi karena banyak orang, akhirnya orang lumpuh itu dibawa oleh temannya dengan cara yang sangat tidak biasa. Jadi atapnya dilubangin kan, dilubangin, kemudian diturunkan, akhirnya tepat ada di depan Yesus, dan orang lumpuh ini bukan hanya sembuh, tapi dikatakan dia juga selamat. Amin. Nah, berita baiknya, keselamatan dan kesembuhan masih ada hari ini. Yang apa saya katakan amin. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Keselamatan dan kesembuhan masih ada hari ini. Ya. Nah, saya akan bacakan sebagai highlightnya untuk mengingat kita di Lukas 5 ayat 17 sampai 20. Ya, perhatikan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh, berarti lebih dari satu orang ini. Nggak tahu mungkin berapa orang ya. Temannya orang lumpuh ini. Ya. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa orang lumpuh ini masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Mungkin bayangan saya ada rumah gitu, Yesus ada di dalam rumah. Teman-teman ini mau bawa orang lumpuh ini, tapi banyak orang gak bisa masuk. Ya. Kemudian naiklah mereka ke atap rumah. Nggak ngerti gimana cara mereka naiknya lah. Ya. Kemudian dibongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Nah, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Nah, kita lompat ke ayat 24. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Yang saya katakan amin. Apa yang terjadi sama orang lumpuh ini? Keselamatan, kesembuhan masih ada hari ini. Yang pas saya katakan amin. Nah, yang menarik gini. Pada saat orang lumpuh ini diturunkan di atap, Yesus tahu nggak ini lumpuh? Tahu, kan diturunin. Ya. Tapi yang menarik, Yesus bilang gini. "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Kalau kita lihat ya, prioritas pelayanan utama Yesus itu selalu pengampunan dosa. Ya, gitu. Jadi sepertinya Yesus ini ada mengkaitkan, menghubungkan antara keselamatan dengan kesembuhan. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah ada kaitan hubungan sebab akibat antara dosa dengan penyakit? Ya, karena kita lihat sepertinya Yesus mengkaitkan itu. Nah, sekarang kita mau tahu dulu penyebab sakit penyakit apa? Pertama karena dosa. Karena dosanya nenek moyang kita Adam dan Hawa. Ya, gitu. Sehingga ada sakit penyakit. Kemudian ada juga dosa individu yang kita lakukan. Contohnya ada orang seks bebas, akhirnya kena penyakit menular, kena penyakit HIV. Karena apa yang dia lakukan? Mungkin drugs, akhirnya semuanya rusak gitu karena akibat apa yang dia lakukan. Tapi tidak semua penyakit langsung karena dosa. Jadi kalau ada orang sakit, dosa lu. Enggak, tidak semua. Tapi dosa menyebabkan sakit penyakit. Kemudian apa lagi? Kedua, setan. Katakan setan. Tapi jangan lihat kiri kanan setannya. Setan gitu. Jadi ternyata setan bisa menyebabkan sakit penyakit. Ayatnya,
Markus 9 ayat 25. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Jadi orang ini bisu dan tuli karena roh jahat. Ya. Kemudian Lukas 13:16 ada seorang ibu yang punggungnya bungkuk selama 18 tahun. Dikatakan, bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham. Jadi penyakit disebabkan dosa original sin dari Adam dan Hawa dan dosa individu. Kedua bisa dari setan. Tapi tidak semua berarti dia dosa. Tidak semua juga berarti karena setan. Jadi kalau orang sakit ya karena setan. Belum tentu. Ya. Ketiga apa? Karena sebab natural. Ada perubahan cuaca, bencana alam, ada virus, ada bakteri. Yang mengerti katakan amin. Tapi semua sakit penyakit itu karena konsekuensi kejatuhan dosa manusia di awal. Ya, semuanya karena konsekuensi itu sehingga ada sakit penyakit. Dan sakit penyakit bukan dari Tuhan. Ya, karena konsekuensi orang jatuh dalam dosa. Makanya ada sakit penyakit. Yesus pada saat dia berhubungan dengan orang lumpuh ini, Yesus terlebih dahulu menangani masalah rohaninya. Mengampuni dosanya dulu. Baru dia menangani masalah fisiknya. Ya, gitu. Jadi orang lumpuh ini bukan hanya diselamatkan, diampuni dosanya, tapi dia juga disembuhkan. Secara penuh. Nah saya bayangkan orang lumpuh ini gak tahu sudah berapa lama. Ya, dia lumpuh. Berarti kan dia juga merasa rendah diri, ya, merasa nggak bisa berfungsi di masyarakat. Dia merasa minder. Itu akhirnya ketika sembuh, emosinya disembuhkan, sosialnya disembuhkan, fisiknya disembuhkan, rohaninya juga disembuhkan, diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Jadi keselamatan dalam Yesus, kesembuhan fisik itu termasuk di dalamnya. Yesus bukan hanya menyembuhkan secara rohani, tapi seluruhnya. Yang percaya katakan amin. Pemulihan fisik iya, sosial iya, emosional iya. Kita lihat 1 Petrus 2 ayat 24. Yesus sendiri telah memikul dosa kita. Telah menebus dosa kita. Sehingga kita selamat. Di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Kita baca sama-sama yang ini. 1, 2, 3. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yang percaya amin. Jadi Yesus pun ingin kita sembuh. Secara fisik. Secara emosional. Secara sosial. Semuanya penuh. Jadi Yesus datang bukan hanya untuk menyelamatkan. Rohani kita bukan. Tapi untuk menyembuhkan. Dan itu keinginan kehendak Tuhan. Jadi keselamatan dan kesembuhan ini tidak bisa dipisahkan. Satu paket yang percaya katakan amin. Nah keselamatan dari dosa itu landasan utama untuk kita bisa menerima pemulihan yang lainnya. Keselamatan adalah jalan pembuka untuk kita bisa menerima kesembuhan yang lainnya. Jadi keselamatan itu dasarnya kita harus terima Yesus. Bahwa Yesus mati untuk kita mendapatkan keselamatan. Yang percaya katakan amin. Berarti kesembuhan hal yang penting dalam pelayanan Yesus. Itu kehendak Yesus. Keinginan Yesus bahwa semua disembuhkan. Nah kita bisa lihat banyak ayat bagaimana Yesus melayani dan juga menyembuhkan orang sakit. Saya akan ambil satu ayat di Matius 4:23. Katakan demikian. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jadi kesembuhan bagian penting dalam pelayanan Yesus. Kemudian bukan hanya itu, Yesus memberi kuasa kepada murid-muridnya untuk melakukan yang sama. Untuk menyembuhkan orang sakit. Matius 10 ayat 1.
Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Berarti kita sebagai pengikut Kristus, Tuhan juga kasih kuasa untuk menyembuhkan yang percaya, katakan amin. Jadi ini bukan hanya pribadi individu, bukan. Tapi semua orang percaya. Tuhan kasih otoritas untuk kita menyembuhkan. Dan dasar teologi bahwa Tuhan menyembuhkan itu di Keluaran 15:26. Ya, saya akan bacakan aja di akhirnya. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan kau. Ini artinya Rafa. Makanya kita dapat Jehovah Rafa. Rafa itu artinya menyembuhkan, dokter memperbaiki. Jadi Tuhan memperkenalkan, mempresentasikan dirinya bahwa dia adalah penyembuh. Bahwa dia adalah dokter di atas segala dokter. Bahwa dia ingin memperbaiki apa yang tidak baik menjadi baik. Yang percaya katakan amin. Dan itu masih terjadi sampai hari ini, yang percaya katakan amin. Nah sekarang bagaimana kita menerima kesembuhan? Nah ada 2 syarat penting. Kita lihat dari apa yang terjadi pada saat Yesus dengan orang lumpuh ini. Kita lihat di Lukas 5:17. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Syarat pertama, kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan ada hari ini. Amin. Dan Tuhan kasih janji ini untuk semua orang percaya. Yang percaya katakan amin. Markus 16, 17, 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Dan orang itu akan sembuh. Yang percaya kata amin. Jadi kita orang percaya, kalau lihat orang sakit, apa yang harus kita lakukan? Kita meletakkan tangannya. Dan kita percaya kuasa Tuhan bekerja, orang itu akan sembuh. Yang percaya katakan amin. Iya. Pasangan kita sakit, kita letakkan tangan. Kita doa. Anak kita sakit, kita letakkan tangan. Karena ini ada dalam firman Tuhan. Iya. Jadi prasyarat untuk kesembuhan pertama kuasa. Iya. Kedua, iman. Dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka, Lukas 5:20. Iya. Orang lumpuh itu artinya sembuh. Jadi untuk menerima kesembuhan harus ada iman. Iman ini berdasarkan hubungan kita dengan Tuhan. Iman menjadi saluran di mana kuasa Kristus, kuasa kesembuhan bisa bekerja. Pertanyaannya, yang beriman siapa? Biasanya kan orang yang sakit harus beriman. Ya. Atau orang yang menemani orang sakit itu. Atau orang-orang yang di sekitar, di sekeliling orang sakit itu yang beriman. Saya kasih ayatnya di Markus 6 ayat 5 dikatakan demikian. Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Jadi Yesus tidak banyak bisa melakukan mujizat. Kenapa? Karena orang-orang sekitar di sana tidak memiliki iman. Nah, dalam kasus orang lumpuh ini, kalau kita baca, temennya yang punya iman. Ya, temennya berusaha bawa temennya yang sakit ini dengan iman, dengan rasa solidaritas yang tinggi, mereka berani bertindak cukup ekstrim bawa temennya ini naik ke atap supaya orang lumpuh ini bisa punya kesempatan ketemu dengan Yesus, menerima kesembuhan. Jadi dalam hal ini kelihatannya yang punya iman itu temannya. Berarti kesembuhan bukan hanya masalah individu. Tapi komunitas yang ada bersama-sama dengan individu itu. Ya.
Dan kesembuhan dan komunitas yang iman yang tepat berarti bisa mengubah apa yang mustahil menjadi mungkin. Yang percaya katakan amin. Tapi tentu saja orang yang sakit ini mesti terbuka. Mesti ada kemauan. Kalau enggak kan orang lumpuh ini nolak. Jangan mau dibawa. Harus ada keterbukaan kerjasama. Nah saya mau kasih kesaksian. Ada salah satu pengerja kita. Iya, sakit. Saya nggak sebut nama lain. Jadi kita dapat kabar, wah sakit masuk rumah sakit. Masuk di grup. Wah akhirnya kita banyak yang berkunjung ke sana. Ya, saya nggak tanya sama istrinya, tapi saya bisa pastikan setiap hari ada orang yang kunjungan. Karena waktu saya ke sana, ketemu orang beda. Terus 3 hari kemudian saya datang, ada lagi orang berbeda. Ada yang datang, ada yang doain, ada yang bawa kue, ada yang bawa roti, ada yang sampai nginep di ICU. Karena istrinya mesti balik. Ya, gitu. Ada yang anterin anaknya ke sekolah. Ada yang anterin mama papanya untuk datang. Ya, kemarin itu beberapa minggu lalu kondisinya drop. Dari rumah sakit biasa, kamar biasa, masuk ICU. Drop. Tapi kita terus kasih support sama mereka. Kasih support melalui doa, ya dan yang lain sebagainya. Dan puji Tuhan beberapa hari yang lalu, tadinya nggak sadar, sekarang sadar. Dan sekarang pindah dari ICU ke kamar biasa. Kenapa? Saya belajar satu hal. Komunitas iman penting. Amin. Karena kita perlu satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang kita drop. Tapi komunitas yang benar bisa kasih kita semangat. Kamu bisa doain. Kamu bisa akhirnya imannya tumbuh. Semua ini bisa bekerja sama satu sama yang lain. Amin. Jadi saya tulis begini. Kesembuhan bukan hanya tentang individu. Tapi juga usaha bersama dalam komunitas. Dan komunitas yang mendukung bisa mengubah yang tampaknya mustahil menjadi mungkin. Yang percaya katakan amin. Jadi kita mesti punya komunitas iman. Ya, saya pun perlu gitu. Firman Tuhan mengatakan doa orang benar besar kuasanya. Amin. Ya. Nah, sekarang kalau Tuhan menyembuhkan, mengapa masih perlu dokter? Ya nggak usah perlu dokter. Ya, tapi begini, kedokteran dengan kesembuhan iman itu bukan bermusuhan, bukan. Tapi mereka berteman satu dengan yang lainnya. Yang mengerti katakan amin. Ini temenan, gitu. Dokter dengan iman ini temenan. Rumah sakit dengan iman ini temenan. Saya dulu kecil pernah jatuh retak tangannya, ya. Kemudian dulu ke Sinsei, tahu Sinsei ya. Jadi benerin, kemudian dibalut gitu. Agak bau obatnya ya biasanya. Cuma dibalut aja, ya dikasih kayu gitu kan. Tapi si Sinsei ini nggak bisa nyambungin tulang, nggak bisa. Tulang ini sendiri yang bisa nyambung sendiri. Ya, saudara kalau tangan saudara kesayat, dikasih obat, ini bisa nyambung sendiri. Berarti ada sistem kesembuhan yang Tuhan taruh dalam diri kita sendiri. Tubuh kita bisa menyembuhkan diri sendiri. Itu asalnya daripada Tuhan. Amin. Ya. Saudara, ada seorang dokter, Paul Wilson. Dia dokter pertama yang menyadari bahwa penyakit kusta itu bukan penyakit pada jaringan, tapi penyakit pada saraf. Dia pionir dalam pengembangan teknik transfer tendon pada penderita tangan penyakit kusta. Dan dia bilang gini, saya tidak dapat memotong jaringan daging, lemak dan dinding organ lalu menjahitnya kembali. Kecuali saya mengandalkan tubuh untuk memperbaiki sayatan tersebut dengan penenunan ulang sel-sel tubuh yang mulus. Jadi dia bilang gini, tubuh ini, sel ini bisa nyambung sendiri. Karena Tuhan sudah simpen sistem kesembuhan sendiri. Jadi ilmu kedokteran hanya menciptakan kondisi, memfasilitasi proses penyembuhan yang sudah ada dalam diri kita masing-masing. Yang mengerti katakan amin. Jadi semua ilmu kedokteran yang natural itu bekerja sama dengan yang supranatural.
Kesembuhan supranatural itu mempercepat kesembuhan yang natural. Jadi kedokteran dan kesembuhan dengan iman ini berteman satu dengan yang lainnya. Dan Tuhan seringkali memakai ilmu kedokteran dan kesembuhan dengan iman untuk menyembuhkan seseorang yang mengerti, katakan amin. Nah ini kadang-kadang ada orang punya pengertian salah begini. Orang percaya tidak pernah sakit. Kalau sakit berarti ada dosa yang belum diakui. Nah ini salah. Nanti saya kasih ayatnya. Kalau orang sakit tidak sembuh berarti kurang beriman. Ini salah. Ya. Kalau beriman tidak boleh ke dokter. Tidak boleh minum obat. Tidak boleh beli asuransi. Ini salah. Ya. Sakit hubungannya sama spiritual bukan fisik. Ini salah. Ya. Kalau orang percaya hidupnya sampai 120 tahun. Kalau dia meninggal itu karena lanjut usia bukan sakit. Kalau orang mati kurang dari 120 tahun berarti kurang beriman. Nah ini pandangan yang salah. Nah saya kasih ayatnya. Saudara tahu Rasul Paulus? Wah kalau bicara Rasul Paulus. Iman saya sama Rasul Paulus mungkin 1:10.000. Ya. Paulus bilang gini. Galatia 4:13. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Jadi Paulus sakit. Jadi pandangan yang tadi itu salah. Paulus sakit. Pernah sakit. Ya. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Secara tersirat, sepertinya Paulus punya sakit di mata. Sehingga dia bilang kalau mungkin kamu akan kasih mata kamu sama saya. Jadi Paulus pernah sakit. Ya. Kemudian ada lagi Timotius. 1 Timotius 5:23. Lagi demikian. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkan anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Jadi Paulus tahu Timotius ini sakit pencernaan. Nggak tahu sakit mah atau apa gitu. Atau salah makan gitu ya. Dan dikatakan dia tubuhnya lemah. Berarti mungkin sering sakit-sakitan. Lebih dari 1 kali. Ya. 2 Timotius 4:20. Erastus tinggal di Korintus. Dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit. Di Miletus. Ya. Sekarang. Kan Tuhan ingin menyembuhkan. Jehovah Rafa. Kenapa tidak semua disembuhkan? Ini kan pertanyaan muncul. Pertama, karena Tuhan yang berdaulat. Tuhan melakukan apa yang dia mau lakukan. Karena dia Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir, Tuhan kamu harus melakukan ini, harus melakukan ini. Tuhan tidak perlu melakukan apa-apa. Karena dia yang berkuasa di atas segala sesuatu. Nanti mungkin kita bisa tanya waktu ketemu sama Tuhan. Tapi Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Kedua, prinsip yang paling penting. Kerajaan Allah sudah datang. Ya. Kita tahu kerajaan Allah datang ketika Kristus datang. Yohanes Pembaptis bilang, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah datang. Ya. Jadi kerajaan Allah sudah ada di sini. Kita bisa melihat manifestasinya. Ada orang disembuhkan. Ada orang mengalami kelepasan. Ada orang dipulihkan hidupnya. Ya, kita bisa dekat dengan Tuhan. Gitu. Kita bisa mengerti segala firman Tuhan. Kerajaan Allah sudah datang. Tetapi belum sepenuhnya. Nanti pemenuhannya pada saat Kristus datang yang kedua kali. Semuanya penuh. Jadi sudah datang, belum sepenuhnya akan datang. Nah kita ada di posisi sudah datang tapi belum sepenuhnya. Kita hidup dalam penggenapan sebagian dari janji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kristus mati untuk menebus dosa berarti sakit penyakit juga harusnya habis. Tapi belum sepenuhnya, nanti di sana nggak ada lagi sakit penyakit. Yang percaya katakan amin. Roma 8 ayat 23 dikatakan demikian.
Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Dalam bahasa Inggris, karunia sulung dikatakan first fruit, buah pertama. Ya, kata aslinya aparte, bagian pertama dari adonan, di mana roti suci akan disiapkan. Kuasa kesembuhan yang kita alami saat ini kita mencicipi sebagian adonan, ya, yang nanti akan dipenuhi di sana. Kepenuhan kesehatan nanti yang sempurna akan kita terima nanti di masa depan. Pada saat Kristus datang, pada saat kita diubahkan tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan sama seperti Yesus pada saat Yesus bangkit. Yang percaya katakan amin. 1 Korintus 15, 51, 54. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Yang percaya katakan amin. Baik, kemudian bagi Tuhan. Jadi ini yang Yesus lakukan di kayu salib. Ya. Kita sekarang merasakan. Tapi belum sepenuhnya. Tapi nanti sepenuhnya. Ya, kita menerima penggenapan dari janji ini. Jadi saya tulis begini. Setiap kesembuhan yang terjadi sekarang, itu sifatnya sementara. Tapi itu adalah tanda dari kesembuhan sempurna yang akan kita alami di akhir zaman. Yang percaya katakan amin. Ya. Nah sekarang jadi mesti gimana kalau sakit? Kita mesti tetap beriman. Ya, kita doakan, kita percaya Tuhan masih tetap menyembuhkan. Keselamatan, kesembuhan masih ada hari ini. Ya. Dan kita juga bukan hanya yang supranatural, ya, yang natural juga kita pakai. Ya, tidak salah kita pergi ke dokter. Tidak salah kita minum obat. Karena Tuhan pakai kedua-duanya untuk menyembuhkan orang sakit. Karena dokter, rumah sakit, obat bukan musuh. Tapi teman yang mengerti kata amin. Dan yang paling penting, kita mesti memiliki komunitas iman yang tepat. Saya bisa cerita banyak sekali. Bukan hanya kesembuhan fisik, segala sesuatunya. Ketika kita punya komunitas iman yang tepat. Ya, ini bisa membantu kita, mempercepat kita menangani apapun yang terjadi di dunia ini. Tetap berdoa dan tetap percaya. Yang percaya katakan amin. Nah kita baca sama-sama lagi ya. Keselamatan dan kesembuhan masih ada hari ini. 1, 2, 3. Keselamatan dan kesembuhan masih ada hari ini. Amin. Dan saya percaya hari ini akan ada yang disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, saat ini yang paling penting, prioritas utama Tuhan adalah pengampunan dosa. Keselamatan. Itu yang lebih utama, lebih berharga daripada yang lainnya. Saudara sambil tutup mata, tunduk kepala. Kalau ada di antara saudara yang belum terima Kristus, Yesus mati untuk menebus segala dosa kita. Dan keselamatan ini menjadi landasan untuk kita bisa menerima pemulihan yang lainnya. Membuka pintu untuk kita menerima berkat rohani yang lainnya. Termasuk kesembuhan fisik. Ya. Kalau ada di antara saudara, firman Tuhan mengatakan siapa yang mengaku perkataan dan percaya dalam hati Yesus Kristus adalah juru selamat, mati untuk kita, saudara diselamatkan, saudara berpindah dari maut kepada kehidupan, nama saudara tercatat dalam kitab kehidupan, saudara menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Kalau saudara itu dalam hitungan ketiga, saudara boleh taruh tangan kanan di dada saudara. 1, 2, 3. Oke, thank you Jesus. Yuk mari kita sama-sama bantu saudara-saudara kita. Bapa kami yang di surga, saya tahu saya orang berdosa.
upah dosa adalah maut. Tapi kasih karunia keselamatan yang kau berikan di atas kayu salib menebus segala dosa saya. Saya terima engkau sebagai Tuhan, sebagai juru selamat dalam kehidupan saya. Mulai hari ini, hidup lama saya sudah berlalu. Dan saya hidup baru bersama dengan engkau. Roh Kudus berkuasa atas hidup saya. Mulai hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, sebentar kita akan nyanyi sama-sama. Ya, kita fokus sama Tuhan. Kesembuhan masih terjadi sampai saat ini. Amin. Kalau Tuhan menyembuhkan orang lumpuh itu, Tuhan masih bisa menyembuhkan hari ini. Karena Tuhan mengasihi saudara. Salah satu sebab kenapa Tuhan menyembuhkan, karena Tuhan mengasihi saudara. Dan kasihnya tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Sambil kita menyanyi, sebentar nanti saya akan doakan saudara. Ya, yuk kita nyanyi sama-sama. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Saudara, orang lumpuh ini sembuh. Ya, karena dia bekerja sama. Karena temannya punya iman. Ya, dan saya percaya hari ini Tuhan akan menyembuhkan hari ini. Kalau saudara punya sakit penyakit sama seperti orang lumpuh ini dan teman ini beriman, dibuka atapnya turun ke depan Yesus. Ya. Dan biarlah hadirat Tuhan hadir saat ini. Saudara yang sakit bisa maju ke depan, kita akan mendoakan, kita semua akan sama-sama doakan dan kita percaya keselamatan, kesembuhan masih ada hari ini. Ya. Sambil kita sama-sama menyanyikan lagu ini, saudara yang ingin didoakan, saudara maju ke depan. Kita akan doa sama-sama. Yuk, mari kita doa. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Yesus Tuhan, kuasa-Mu terlebih
besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Mari angkat kedua tanganmu saudara, katakan kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Tangan bagi Tuhan. Karena pada saat orang lumpuh ini disembuhkan dan orang-orang sekitar dikatakan mereka memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap kesembuhan, terobosan, pemulihan yang kita terima, kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Kita bawa orang untuk mereka datang kepada Yesus. Amin. Dan saya percaya kesembuhan sudah terjadi. Dipulihkan seluruh kehidupannya. Amin. Dan percayalah, keselamatan, kesembuhan masih ada hari ini. Amin. Mari kita sama-sama doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu besar atas kami Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih untuk segala sesuatu. Terima kasih untuk pemulihan. Terima kasih untuk kesembuhan. Terima kasih untuk kelepasan yang kami sudah terima Tuhan. Biarlah setiap hari kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami selalu mengucap syukur Tuhan. Dan biarlah kami selalu berjalan dalam iman. Tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Yuk mari kita angkat kedua tangan kita.
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan berikan kau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Jadilah berkat. Biarlah hidup kita selalu memuliakan Tuhan. Diberkati keluargamu, pasangan hidupmu, kesehatanmu, usahamu, apapun yang kau lakukan, Tuhan akan sertai dan buat berhasil. Dan biarlah setiap kita, hidup kita memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sudah menerimanya. Sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.